Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yakni Bapak Nutufa MM. Yang saya hormati Ketua Panitia Magang sekaligus Kaprodi Ekonomi Syariah, yakni Bapak Abdul Ghafur MEI. Dan yang saya hormati dosen pembimbing lapangan kami, yakni Ibu Wakiatul Akidah MPD. Dan yang saya hormati sejajaran dosen beserta panitia magang Universitas Zainul Hasan Genggong. Perkenalkan, nama saya Nadia Ratu Soleha dari program studi ekonomi syariah. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas penelitian kami yang berjudul Penyuluhan Program Tabungan Emas kepada Pegawai Koperasi Kota Probolinggo, yang mana penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan kepada pegawai koperasi Kota Probolinggo mengenai investasi dan mengelola tabungan emas, dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tabungan emas sebagai investasi masa depan. Nah, di dalam kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan ABCD, yang mana dengan teknik penyuluhan. Nah, dalam PKM ini dilaksanakan pada Rabu 17 Juli 2024 di alun-alun Kota Probolinggo ketika ada acara HUT Koperasi yang ke-77. Nah, penyuluhan secara langsung kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang tepat untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat tentang produk tabung emas ini. Kita juga dapat menjelaskan dan menampilkan bentuk produk tabungan emas serta simulasi perhitungan terhadap besar cicilan serta kadar emas yang diinginkan oleh para calon nasabah. Nah, pada pembahasan kali ini di sini saya akan membahas tabungan emas terlebih dahulu, yang mana bentuk tabungan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah berhemat. Dulu berhemat di rumah sangat mudah dengan cara menaruh di celengan, di bawah bantal, ataupun di kolongan meja. Nah, namun di situ sangat banyak resiko seperti kehilangan ataupun rusak. Nah, maka dari itu dengan adanya tabungan emas ini, uang kita bisa aman. Dan juga syarat membuka tabungan emas di sini adalah yang pertama, kita memiliki KTP, yang kedua yaitu modal. Nah, manfaat tabungan emas ini di sini dapat menjadi tabungan jangka panjang, semakin tahun semakin bertambah juga keuntungannya. Yang ketiga yaitu bebas bunga sehingga dapat menghindarkan kita dari riba. Yang keempat yaitu mudah dicairkan dalam bentuk tabungan apapun. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang penyuluhan program tabungan emas pada pegawai koperasi Kota Probolinggo. Nah, di sini ada 5 strategi pemasaran, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua ada penentuan posisi pasar, yang ketiga ada strategi memasuki pasar, yang keempat ada strategi bauran pemasaran, yang kelima ada strategi pengaturan waktu. Nah, Pegadaian Syariah Mayangan ini supaya menarik masyarakat dan pegawai koperasi Kota Probolinggo untuk menabung emas, yaitu dengan cara melakukan penyuluhan, yaitu program penyuluhan ini dilakukan dengan cara pihak pegadaian bekerja sama dengan pegawai koperasi Kota Probolinggo. Nah, setelah diadakannya penyuluhan ini, maka masyarakat akan lebih mengenal dalam tentang pegadaian syariah beserta produk yang terdapat pada pegadaian syariah. Nah, maka dari itu masyarakat akan tertarik untuk menjadi bagian nasabahnya dari pegadaian syariah Mayangan Probolinggo ini. Nah, khususnya untuk tabungan emas untuk investasi masa depan. Nah, untuk mencapai keberhasilan pemasaran dengan melakukan kegiatan penyuluhan, cabang pegadaian koperasi Kota Probolinggo ini menggunakan variabel dalam strategi bauran pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk. Nah, selama ini mungkin sebagian orang mengira bahwa di pegadaian itu hanya menjual barang untuk digadaikan. Ini berarti memberikan pinjaman kepada pelanggan dengan menggunakan barang elektronik dan sebagai emas jaminannya. Nah, anggapan ini disebabkan karena mereka belum mengenal produk-produk pegadaian syariah seperti Arum BPKB, Arum Haji, Kurs Syariah, Arum Emas, dan juga tabungan emas ini. Nah, yang kedua di sini ada harga. Nah, harga adalah jumlah uang yang diperlukan untuk suatu produk atau sejumlah nilai yang ditukarkan pembeli atas imbalan,
yang diperoleh oleh kepemilikan produk tersebut. Nah, berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, biaya awal untuk membuka tabungan emas ini adalah 105.000. 100 dimasukkan ke dalam 100.000 sudah masuk dalam saldo, yang 5.000 untuk biaya pemeliharaan tabungan emas. Nah, di sini juga tabungan emas 1 tahunnya itu ada adminnya 30.000 untuk biaya pemeliharaan tabungannya. Nah, di sini tabungan emas juga bisa dilakukan secara disiplin ataupun secara suka-suka. Nah, tabungan emas secara disiplin yaitu dilakukan dengan cara membayar tabungan secara disiplin setiap bulannya tergantung patokan harga emas yang diambilnya. Nah, tabungan emas secara suka-suka yaitu dengan secara suka-suka yaitu biasanya merujuk pada program tabungan emas secara fleksibel, atau di mana pengguna dapat menabung sesuai dengan kemampuan atau keinginan mereka. Nah, kemudian di sini yang ketiga yaitu ada tempat. Nah, lokasi yang strategi adalah tempat di mana masyarakat mempunyai akses yang mudah untuk mendapat produk yang diinginkannya. Nah, Pegadaian Syariah Mayang Probolinggo ini mencari lokasi kantor yang mudah dijangkau. Seperti Pegadaian Syariah ini dekat dengan jalan raya, dekat dengan pelabuhan, pasar, kantor pos, polsek, dengan pom, sehingga masyarakat itu mudah untuk mencari tempat pegadaian ini. Kemudian yang keempat yaitu tentang promosi, yang mana promosi ini merupakan salah satu elemen pemasaran yang membantu bisnis menarik perhatian pelanggan terhadap produk yang mereka jual. Nah, setelah dilakukannya kegiatan penyuluhan ini yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah, prospek baru khususnya nasabah tabungan emas dapat menjadi nasabahnya. Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti nasabah memberikan beberapa alasan menyimpan emas, yaitu yang pertama, sebagai investasi jangka panjang. Yang kedua, sebagai biaya persiapan sekolah anak. Nah, sekarang biaya persiapan sekolah anak itu semakin tahun semakin meningkat. Maka dari itu, dengan adanya tabungan emas ini, kita bisa nyicil untuk biaya persiapan sekolah anak. Yang ketiga yaitu ingin memiliki emas dengan harga yang murah. Yang keempat, ingin memiliki keuntungan. Yang kelima, transaksi jual beli relatif mudah, aman, dan fleksibel. Yang keenam, keuntungan dari simpanan emas ini dapat langsung ditarik dalam bentuk fisik, logam mulia, ataupun uang tunai, ataupun tabungan emasnya bisa digadaikan. Nah, oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa manfaat masyarakat didorong oleh perasaan ketertarikan, kesenangan, perhatian, dan kebutuhan, karena didasarkan pada faktor-faktor yang menimbulkan minat, diantaranya faktor kebutuhan, faktor motivasi sosial, dan faktor emosional. Nah, kesimpulan dari semuanya yaitu penyuluhan yang dilakukan oleh cabang Pegadaian Syariah Mayang Probolinggo ini merupakan salah satu strategi untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka lebih mengenal Pegadaian Syariah sebagai sebuah instansi yang memiliki berbagai produk yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama produk tabungan emas ini. Nah, strategi ini sangat efektif yang diterapkan sehingga masyarakat atau pegawai koperasi Kota Probolinggo akhirnya tertarik untuk menjadi nasabahnya. Nah, tujuan penyuluhan ini juga memperkenalkan produk tabungan emas serta keunggulan yang dimilikinya. Selain sebagai investasi berjangka panjang, juga sebagai mengajarkan kepada masyarakat untuk bisa menabung dan menyisihkan tabungan untuk kedepannya yang bernilai tambah. Mungkin cukup sekian penjelasan penelitian PKM kami. Apabila ada kata yang salah dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.